belajar bersama, untuk sharing, untuk terus memperdalam ilmu agama, untuk terus mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalamullahnya, melalui kalamnya, melalui Al-Qur'anul Karim. Semoga kehadiran kita di kesempatan malam ini di tengah kesibukan Bapak Ibu masing-masing dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, amal soleh yang mendekatkan kita kepadanya, amal soleh yang bisa menghadirkan kita, yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua yang berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti jejak langkah beliau, untuk mengikuti suri tauladan beliau di tengah kehidupan kita yang seperti ini adanya. Semoga Bapak Ibu sekalian, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari wabah, dan mudah-mudahan kumpulan ini atau perkumpulan ini atau Bapak Ibu sekalian atau kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pertama yang perlu kita perhatikan dalam interaksi dengan Al-Qur'anul Karim itu adalah keyakinan bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka kita sedang berinteraksi dengan sesuatu hal yang sangat mulia. Itu yang pemahaman yang paling penting. Jadi ketika kita sedang berinteraksi dengan Al-Quran dalam berbagai macam bentuk interaksinya, maka kita harus yakini bersama bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu hal yang paling mulia. Pemahaman kita terkait ini akan membuat kita semakin menjaga kesucian dan adabnya. Jadi keyakinan atau pemahaman kita bahwa kita sedang berinteraksi dengan sesuatu hal yang sangat mulia akan menumbuhkan sikap etika yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang baik, tentu perspektif kita tidak hanya sekedar bagaimana dalam masalah fikih saja boleh dan tidak. Jadi kalau interaksi dengan Al-Qur'an, kita tidak hanya berpikir bagaimana apakah ini boleh ataupun tidak, tidak hanya itu. Tapi kita berpikir apakah apa hal yang kita lakukan atau interaksi yang kita lakukan dengan Al-Qur'an itu afdal ataupun tidak. Mungkin dua-duanya boleh, tapi apakah yang kita lakukan ini afdal ataupun tidak. Para ulama salafus shalih betapa mereka betul-betul memperhatikan interaksi kita dengan Al-Qur'an, betul-betul harus menjaga interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak hanya sekedar interaksinya, dari mulai etika saja, dari mulai menempatkan Quran di mana menempatkan Quran, di mana menyimpan Quran, para ulama memberikan batasan yang luar biasa. Sampai-sampai para ulama mengatakan tidak dianjurkan, bahkan tidak dibolehkan, mungkin minimal makruh menempatkan Al-Quran sejajar dengan tempat duduk kita. Para ulama sampai menyatakan kalau mau menyimpan Al-Quranul Karim, meskipun ini bukan, kalau masalah fikih boleh begitu, tapi bagi kita sebagai seorang muslim, kalau memperhatikan etika mungkin kurang beretika. Saya teringat dengan ungkapan seorang ulama yang memberikan nasihat kepada kita semua. Seorang ulama itu mengatakan begini, Bapak Ibu sekalian, ilzamil adab zahiran wa batinan. Kata beliau, hendaklah kita semua menjaga adab zahir dan adab batin terhadap Al-Quranul Karim. Hendaklah kita memperhatikan etika kita terhadap Al-Quranul Karim. Kenapa? Fama asa'u ahadun al-adab fi zahir. Siapapun orang yang dia tidak memperhatikan adab zahir, adab fisik, illa uqiba zahiran, pasti dia akan mendapatkan efek negatif dari ketidakberadaban zahirnya itu dalam bentuk zahir. Wa ma asa'u ahadul al-adab fil batin illa uqiba batinan. Dan siapapun orang yang tidak menjaga etika batin, etika penghormatan batin terhadap Al-Quran Karim, maka dia juga akan diberikan efek negatif dari apa yang dia lakukan itu. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa menjaga adab terhadap Al-Quranul Karim. Mungkin bisa jadi Al-Quran susah kita terima, Al-Quran susah kita cerna, Al-Quran susah kita dapatkan hidayahnya, mungkin karena etika kita yang kurang pas terhadap Al-Quranul Karim. Para ulama sampai memperhatikan bahwa kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim salah satunya adalah ditentukan oleh etika kita. Mudah-mudahan kita sebagai pembelajar Al-Quran
diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjaga etika ini. Apa yang dimaksud dengan etika? Salah satunya adalah etika terhadap Al-Quran itu adalah bagaimana kita meyakini bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berinteraksi dengan kalamnya dan yang begitu mulia. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan meneruskan diskusi kita di pekan yang lalu terkait dengan hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Jadi nun mati dan tanwin ini menjadi hal yang sangat urgen dalam interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Karena banyak kita temukan di dalam Al-Quran hal-hal yang berkaitan dengan nun mati dan tanwin ini. Di layar kita semua kita bisa melihat ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Allah menceritakan di dalam Al-Quran ini, di dalam surat Al-Furqan, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau curhat Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya Rob, wahai Robku, wahai yang memelihara diriku, wahai yang memberi rezeki diriku, wahai yang menjaga diriku. Kata Allah, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu hal yang ditinggalkan. Al-Quran yang menjadi manhajul hayah, sistem hidup itu ditinggalkan oleh mereka. Maka mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Apa indikasi meninggalkan Al-Quranul Karim? Kata para ulama, indikasinya adalah tarkut tilawah wal istima'. Indikasi kita meninggalkan Al-Quran itu adalah kita meninggalkan baca Quran atau kita tidak baca Quran, tidak berinteraksi dengan Quran, apakah bentuknya membaca ataupun menyimak. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Dan salah satunya banyak orang yang menjauh diri dari Al-Quran karena ketidakmampuan membaca Al-Quran. Karena ketidakmampuan membaca Al-Quran jadi malas akhirnya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita tidak termasuk orang yang malas. Bagaimanapun kemampuan kita semua. Karena yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kemampuan kita, kemauan kita untuk terus mempelajari Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian, di pekan yang lalu, pekan terakhir kita berdiskusi terkait dengan hukum nun mati atau tanwin. Mohon maaf tidak saya sebutkan, tidak saya tuliskan tanwin, tapi secara umum artinya nun mati dan tanwin. Kemarin kita sebutkan, kemarin kita jelaskan, kemarin kita diskusikan bahwa kalau kita menemukan nun sukun atau nun mati begitu, bertemu dengan huruf yang 6, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, yaitu huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf lin, huruf ha, dan huruf kha, maka bunyi nun ini tetap berbunyi n. Jadi bunyi nun ini tetap bunyinya n. Tidak berubah bunyi ketika setelah nun mati, setelah tanwin itu berhadapan dengan huruf yang 6 ini. Hamzah, ha, ain, lin, ha, dan kha. Dalam berbagai macam vokalnya. Apakah a, ha, a, wo, ha, kho, ataupun dikasih kasroh, i, hi, i, ri, hi, khi, ataupun kasih domah, u, hu, u, hu, khu. Bagaimanapun vokalnya, ketika nun mati ini bertemu dengan huruf 6 ini, maka dia dibaca jelas begitu. Gampang saja, bagaimana membaca jelas? Jelas saja n seperti biasa. Dengan tidak terburu-buru, seperti kita menyempurnakan bunyi n saja, n. Kemarin sudah kita bahas secara detail terkait dengan ini. Ini hanya review sedikit sebelum kita melanjutkan kemarin. Selanjutnya adalah pembahasan kita malam ini adalah terkait dengan pembacaan yang n-nya berubah bunyi menjadi bunyi yang lain. Kalau tadi n-nya tetap bunyi n, sekarang n-nya berubah bunyi menjadi bunyi yang lain. Kapan n berubah bunyi menjadi bunyi yang lain? Gampang sekali Bapak Ibu. Ketika nun mati ini, ketika nun sukun, ketika tanwin bertemu dengan huruf selain yang 6 ini. Sekali lagi, ketika huruf nun mati n atau tanwin bertemu dengan huruf selain yang 6, yaitu a, ha, a, wo, ha, o, selain yang ini, maka bunyinya berubah asalnya n menjadi mirip eng. Sekali lagi saya ulang. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan selain huruf yang 6 ini, maka ketika kita menemukan ada nun mati atau tanwin bertemu dengan selain yang 6 ini, maka dia dibaca mirip eng.
Misalkan kita bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin, kemudian setelahnya itu bukan huruf A, bukan huruf H, bukan huruf Ain, bukan huruf Ghin, bukan huruf H, bukan huruf Kho, maka itu dipastikan bunyinya mirip eng. Kecuali nanti pengecualiannya kita bahas. Jadi pokoknya nun mati atau tanwin menghadapi selain yang 6 ini dibaca eng. Dibaca eng. Kecuali kalau ada tasdidnya. Maka kalau ada tasdidnya tidak dibaca eng, tapi dimasukkan ke huruf tasdid ini. Sekali lagi, kalau ada nun mati bertemu dengan huruf yang selain yang 6 maka dibaca mirip eng. Kecuali tidak dibaca eng itu kalau ada tanda tasdidnya seperti ini. Maka tidak dibaca eng tapi dimasukkan ke dalam huruf yang bertasdid. Itu secara simpel atau secara sekilas. Apa contohnya? Contoh yang bukan en. Nah, kita bisa lihat. Contoh yang berikutnya adalah contoh nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf selain eng tadi. Ketika nun mati bertemu dengan huruf selain bunyi en. Nah, Bapak Ibu sekalian, di layar Bapak Ibu ditemukan ada huruf sin. Artinya nun mati bertemu dengan huruf sin. Nah, huruf sin itu bukan termasuk huruf yang 6 tadi. Kalau yang 6 kan itu kan tadi ada a, ha, dan ho. Dan itu sin tidak termasuk. Berarti bunyinya kalau ada nun mati bertemu dengan sin maka bunyinya mirip eng. Nun mati, Bapak Ibu bisa lihat di sini nun mati atau nun kosong sama saja nun mati atau nun kosong bertemu dengan huruf sin. Maka tidak dibaca min, tapi dibaca mirip eng. Bukan juga mirip eng, bukan juga huruf eng. Jadi tidak dibaca begini. Tidak dibaca min atau juga tidak dibaca ming, huruf eng, ming. Tapi dibaca mirip huruf eng. Mil. Hindari membaca ming. Hindari membaca ming atau min. Maka yang terbaca adalah mil. Saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tidak usah mengikuti, cukup menyimak saja. Nun mati ketemu dengan huruf sin. Saya contohkan. Min sa'atah. Min sa'atah. Jadi bunyinya asalnya n berubah menjadi mirip eng. Itu yang pertama, langkah pertama. Yang kedua, tahan dulu bunyi mirip engnya. Tidak langsung dibunyikan huruf sinnya. Tapi ditahan dulu bunyi mirip engnya. Min sa'atah. من سأته أن سيكون nun mati ketemu dengan huruf azimun, ada tanwin ketemu dengan huruf sin karena tadi hukumnya nun mati atau tanwin. Azimun sama'una, ada nun mati ketemu huruf dal bukan termasuk huruf yang 6. Andada andada min dabbah qinwanun, tanwin ketemu dengan huruf dal, qinwanun daniyah. Nun mati ketemu dengan huruf to selain yang 6 tadi. Yantiqun min tin sa'idan thayyiba. Tanwin ketemu dengan huruf to. Tanwin ketemu dengan huruf zai. Fa'anzalna fa'in zalaltum yauma idin, nun tanwin ketemu dengan huruf zai. Yauma idin zurqa, ketemu dengan huruf fa. Infiru wa in fatakum khalidan fiha yantahu min tahtiha jannatin tajri manburin in dalaltu
قوما ضالين انظروا من ظهير ظلا ظليلا ظلا ظليلا. Ketemu dengan huruf shad. Yansurukum ansaddukum rihan sarsara mundir man dalladhi sira'an dhalik منثورا من ثمره جميعا ثم ينكثون من كل عادا كفروا أنجيناكم أن جاءكم فصبر جميل وينشر رحمته لمن شاء عليم شرع ينقلبون ولئن قلت سميع قريب. Jadi begitu bunyi mirip eng. Jadi sekali lagi bukan huruf eng. Kalau lihat ke definisi, jadi huruf-huruf yang ini atau bunyi yang ini itu adalah bainal idhar wal idgham, di antara bunyi an atau dileburkan, maka miripnya samar disebutnya. Jadi samar itu artinya tidak jelas. Kalau kita baca eng itu artinya jelas. Mirip eng. Yang surkum. Begitu. Dalam bahasa kita tidak ada kata yang mewakili bunyinya. Paling dekat adalah huruf mirip eng atau paling dekat huruf eng itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita menemukan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf selain yang 6 ini, maka dibaca mirip eng. Kecuali tidak dibaca eng itu kalau ada tanda tasydid setelah huruf nun atau tanwin ini. Maka ini perlu karena banyak di antara kita yang masih belajar bingung mengucapkan, melafazkan. Ini bunyi N-nya bunyi tetap N atau berubah dengan yang lain. Gampang saja. N itu tetap berubah, tetap pada tempatnya, pada suaranya, pada huruf N-nya ketika berhadapan dengan huruf alif atau hamzah, ha, ain, lin, ha, dan kho. Selain itu maka dibaca mirip eng, kecuali ada tasydid di depannya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau dalam bahasa ilmu tajwidnya disebut dengan ikhfa begitu. Ikhfa. Kalau Bapak Ibu mungkin akrab dengan istilah ikhfa. Jadi ikhfa itu bukan huruf eng, bukan ming, tapi mil. Bagaimana cara menyempurnakannya? Alirkan suara ke rongga hidung, ketika kita membaca mirip eng ini. Min syarri. Paling banyak, paling mudah di surat An-Nas atau Al-Falaq. Min syarri ma min syarri tapi lamakan dulu bunyi mirip engnya. Min syarri ma khalaq min syarril waswasil khannas jadi bunyinya mirip eng. Kalau Bapak Ibu menggunakan mushaf yang warna keluaran atau cetakan Indonesia yang sudah distandar oleh Kemenag atau sudah distandarisasi oleh LPMQ, Lembaga Pentas Mushaf Quran, warnanya sekarang menjadi warna hijau. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan warna yang sudah dikasih kebanyakan atau yang sudah distandarisasi itu warnanya warna hijau. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan Bapak Ibu biasa menggunakan mushaf Quran yang berwarna warna hijau itu bunyinya mirip eng tadi. Kuntum min syarri. Jadi mirip eng. Kemudian kalau mushaf Indonesia itu berwarna hijau. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan mushaf warna? Gampang saja, tinggal ingat huruf yang 6 saja tadi. Maka selain 6 bunyinya mirip eng atau diikhfakan kecuali kalau bertemu dengan tasydid. Wallahu a'lam.
Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita latihan ke contoh? Ustadz, ya, mangga Ibu, Bu Haji. Itu kan kalau IFA itu kata keluar suruh huruf itu ada 3 macam, Pak Ustadz. Ada yang memang N jelas, terus ada yang N yang menyerup tapi N, dan yang eng. Yang eng kan cuma kop dan k, ko dan kap. Yang lainnya yang N itu seperti da, po, ta, da, dan po. Yang N. Terus yang lainnya memang bunyi seperti eng tapi en gitu. Gimana Pak Ustadz tuh? Ya, barakallahu fiik. Satu dengan Bu Haji, yang pertama terkait dengan bunyi ikhfa, ada dua pendapat. Yang pertama dibagi menjadi 3 bagian, ada ikhfa aqrab, af'a, dan ausat, begitu 3 bagian. Tapi kalau kita lihat di beberapa beberapa mushaf atau beberapa materi dari para ulama, kebanyakan membaginya cuma 2 saja, Ibu. Jadi yang mirip ang itu kebanyakan itu membaginya hanya 2 saja. Yang pertama mirip ang, mirip ang itu bahasa saya tipis. Jadi mirip ang itu tipis begitu. Tipis ya tipis lah begitu. Satu tipis, yang kedua tebal. Kapan yang tebal? Kalau yang tebal, kalau ini pertanyaan sebetulnya ini pembahasan lebih detail, cuma tidak jadi masalah. Yang pertama, bunyi angnya itu berbeda dengan yang lain kalau bertemu dengan huruf mohon maaf, saya tidak pakai ini saja sebentar. Jadi agak berbeda bunyinya kalau bertemu dengan huruf tebal. Jadi bunyi mirip angnya itu berubah banget begitu, tidak sama kalau bertemu dengan huruf tebal. Apa saja huruf tebal? Yang pertama huruf huruf sod, huruf dod, huruf po, huruf ko, huruf lo, sobat, huruf kof, punten Ibu. Huruf kof, do, to, ko, lo. Nah, minimal bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka bunyinya lebih tebal. Kalau kita bertemu dengan huruf yang 6 ini. So, bo, po, ko, lo. So, bo, mil, so, mil, bo, mil, po, mil, lo, mil, ko. Jadi kalau mengikuti ulama-ulama Timur Tengah, seperti saya pernah belajar ke seorang ulama dari Aljazair, beliau hanya menempatkan 2 saja. Yang pertama tipis, yang kedua tebal. Tipis itu bertemu dengan huruf selain yang 5 ini. Bahkan ketika saya bertanya ke seorang syekh, beliau sampai betul-betul kita tidak boleh maju ke kalimat berikutnya sebelum huruf yang 6 ini ikhfanya sempurna atau tafkhim. Bahasanya tafkhimul ikhfa wa tarqiqul ikhfa. Nah, mungkin lebih mudahnya begitu, Bu. Kenapa dibaca begitu? Karena bertemu dengan huruf sesuai dengan huruf tersebut. Tapi kalau bunyi nunnya tetap nun, menurut saya tidak ada bunyi nun menjadi huruf nun dalam ikhfa, kecuali mirip ke huruf ta mungkin ta, tapi juga tidak bunyi nun karena huruf ikhfa artinya samar. Kalau dibaca huruf nun, maka dia bukan lagi ikhfa tapi menjadi idhar atau jelas. Jadi meskipun nun ketemu huruf ta, dia tidak dibaca jelas tapi dibaca sedikit agak samar kalau mau mengikuti pendapat itu. Allah alam. Begitu Bu Haji, kurang lebih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon, mengapa Pak Haji? Punten, kalau harakahnya gimana? Di ikhfa ini harakahnya berapa ketukan kira-kira? Ya. Pertama, harokatnya, kalau harokat ketuk itu 3 ketuk atau 2 harokat, Pak Haji? 2 harokat. Sebentar saya contohkan. Jadi ikhfa itu, bahasa ini, harokatnya itu adalah 2 ketuk. 3 ketuk, ya. 3 ketuk atau 2 harokat. Dihitungnya 2 harokat, tapi kalau mau menghitung ketuk itu 3. Saya contohkan Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3. Nah, di layar bisa kita lihat 1, 2, 3. Nah, jadi ketika kita membaca atau memirip engkan itu hanya
saya coba baca beberapa karena di Indonesia itu ada juga beberapa pendapat begini Pak Haji. Ada yang mengatakan 3 harokat, ada yang mengatakan 2 harokat. Saya coba sekitar banyak tuh, saya coba beberapa referensi, saya coba kaji hampir 10 gitu. Tidak ada yang menemukan atau menjelaskan 3. Nah, yang ada adalah 2 secara hitungan definisi begitu. Tapi kalau mau menghitung ketukan itu di kita Indonesia itu menghitungnya 3 ketukan. Contohnya adalah misya 1, 2, 3. Nah, jadi mirip angnya 2 ketuk nah baru ketukan ketiga dibaca huruf berikutnya. Misalkan contoh misyari misya misya misyaril 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 begitu. Dengan ketukan yang agak beda juga Pak Haji. Beda itu dalam artian kalau saya agak cepat berarti ketukan saya agak cepat juga. Kalau Pak Haji agak lambat atau sebaliknya maka ketukannya disesuaikan. Misya 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 misya. Dan kata para ulama kebanyakan kita itu kurang tepat di membaca ifa ini. Jadi kebanyakan hanya sekedar bunyinya saja sudah betul tapi penahanannya kurang. Nah, pernah kita diskusikan terkait dengan al-ghunnah. Allah alam. Atau nun Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Mengingatkan juga. Jadi kita hanya tiga ketuk atau 2 huruf. Ya. Sampai ada ulama Indonesia menyatakan juga begini yang paling ekstrim. Sebetulnya hitungan 2 itu tidak ada kata beliau. Yang ada itu ya, kenapa? Karena hitungan 2 itu dalam gunnah itu hanya ukuran yang dibuat oleh para pengajar sendiri, para ulamanya. Jadi secara secara teks begitu mungkin zaman dulu begitu dari dulu begitu nyaris tidak ditemukan gunnah itu harokatnya 2, tapi para ulama menjelaskan 2 harokat begitu atau 3 ketuk. Allah a'lam. Itu gunnahnya. Jadi dari ikhfa itu ada 2 hal yang penting. Yang pertama suaranya mirip ang, yang ketiga gunnahnya 2 harokat atau 3 ketuk. Itu yang menjadi PR kita, menggunakan dan menyempurnakan bunyinya mirip ang gitu, mirip. Jadi jangan juga mirip ang. Tapi meskipun kita salah, misalkan salah dalam hal pembacaan ini, itu bukan termasuk kesalahan yang fatal. Meskipun bukan termasuk kesalahan yang fatal, bukan berarti kita mentolerir kesalahan ini. Hanya kalau secara klasifikasi kesalahan, ini termasuk kesalahan yang jali atau khafi. Allah a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dan itu kan bukannya kalau yang 6 huruf itu bukannya izhar. Betul Bu. Kalau ikhfa yang 15 ya? Betul. Oh, jadi Ya. ini sebenarnya ikhfa atau izhar yang harus jelaskan? Yang jelas itu idhar yang kemarin Bu Haji, yang aha khawa. Itu idhar. Nah, betul. Betul. Karena betul Pak. Jadi yang kemarin itu kita bahas idhar yang pertemuan pertama. Nah, makanya selain izhar, maka sementara biar mudah untuk mengingat begitu, kita baca mirip eng, kecuali yang bertasydid. Nah, yang tadi kan nanti hukumnya beda lagi. Ada iklab, ada idgham gitu. Kan yang ikhfa itu ada 15 gitu ya. Betul Bu Haji, 15. Oh, tapi belum betul, ya dia. Nah, yang ikhfa-nya. Jadi yang mirip eng itu hurufnya ada 15. Tapi kalau kita harus menghafal huruf 15 kan lumayan nih. Makanya tidak harus dihafal huruf 15, cukup kita menghafal yang 6 aja biar gampang. Betul Pak Haji. Bu Haji Hatunun. Jadi kita lebih mudah menghafal 6 huruf ketimbang 15. Makanya kita hafal yang 6 aja. Berarti selain 6 biar lebih gampang, saya lebih simpel. Allah alam. Ya, Bu Haji. Ada yang lain Bapak Ibu sebelum kita teruskan atau ada yang mencoba sebelum kita teruskan mencoba? Saya coba tampilkan lagi. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di chat bisa atau langsung juga bisa. Kita coba ke contoh. Ada yang mau mencoba mungkin mangga. Silahkan Bapak Ibu kalau mau mencoba, ada yang mau mencoba. Bentar Bapak Ibu, jelas nggak Pak Bapak tulisannya? Ini sudah maksimal besarnya? Jelas Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Maka Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada yang mau mencoba. Nah, ini yang pertama huruf shad. Dia termasuk huruf yang tebal. Jadi bunyi mirip bangnya berbeda. Tapi itu next insyaallah. Yang penting sekarang bunyi mirip bangnya aja dulu. Silakan kalau ada yang mau mencoba.
ikhfa, bunyi mirip ang ini. Gampang saja, yang surkum. Nah, dalam penulisan ini kalau kita lihat Bapak Ibu semua, kok nunnya kosong semua gitu. Nunnya nggak ada tanda mati di atasnya. Nunnya kosong, kemudian nunnya kosong, semua nunnya kosong. Ini mushaf standar Madinah. Jadi kalau yang saya tampilkan ini mushaf yang penulisannya gayanya Madinah. Tapi sama aja dengan kita. Hanya bedanya nun kosong dan nun tanda mati. Jadi kalau nanti kok di sini nggak ada tanda matinya, itu mushafnya Madinah. Kalau di kita ada nunnya ada tanda mati, tanda sukun di atas. Contohnya, misalkan contoh mansuro, di kita pasti tanda begini. Mansuro. Dalam rominya ada tanda begini. Kemudian yang tanda begini, yang kusun, miung. Kemudian kalau di Quran kita kemudian wayang syur liman sya, kemudian yang ko wada'iyung dan seterusnya. Ini hanya pembedaan penulisan saja. Mungkin nanti kita diskusikan terkait dengan perbedaan penulisan mushaf yang kita pergunakan atau mushaf MSI, mushaf standar Indonesia dan mushaf standar terkait dengan perbedaan. Allah alam. Bapak itu nolongin. Silakan Bapak Ibu. Ada yang sampaikan atau mau mencoba? Silakan. Coba ya Pak Ustadz ya. Mangga Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yang surukum ang saddukum rihang sorsoro. Rihang kerang lami Bu. Rihang sorsoro mungzir mangzalladzi siro ang dzalik mangsuro ming samarih jami'ang summa. Kerang lami Bu. Jami'ang summa yang kusun min kulli adang kafaru anjainakum anjaakum fasabrun zamil wayang syuru rahmatah liman sya alimun syara'a yang qalibun wala in qulta sami'un qarib. Ya, barakallahu fiik. Jadi Bapak Ibu seperti yang dibaca Bu Ati barusan, nah, bunyinya seperti itu, ditahan dan bunyi mirip ang. Belum kita diskusikan mana yang harus agak tebal dan yang tipis. Tapi tadi secara sekilas yang tebal itu huruf shad, huruf dad, huruf ta, huruf dha dan huruf qaf. Maka bunyinya lebih tebal. Contohnya yang surku. Bapak Ibu boleh simak apakah sama bunyi mirip angnya antara huruf shad dengan huruf dha. Saya contohkan perbedaannya. Yang surukum, yang surukum, yang surukum. Ansaddukum rihan sarsara. Yang kedua dengan huruf dal yang tipis mundir madza sira'an dzalika mansura min samarih jami'an thumma yansurkum. Bunyinya berbeda. Karena huruf shad termasuk huruf yang tebal, maka bunyi mirip angnya dia menyesuaikan dengan huruf yang di depannya. Yansur. Itu yang disebut dengan tafkhimul ikhfa, menebalkan bunyi huruf yang mirip ang. Allah alam.
Jadi kalau ibu mau belajar membedakan, bedakan antara bunyi huruf shad, huruf dhad, huruf ta, huruf dha dan huruf qaf. Ifa-nya lebih tebal. Ini contoh yang paling bawah ada yang qalibun. Tidak dibaca yang qalibun. Kenapa? Karena huruf qaf termasuk huruf yang tebal. Yang qalibun. Tidak yang qalibun. Wala in qulta. Kenapa tidak dibaca wala in? Karena huruf qaf huruf tebal, huruf isti'la. Jadi hurufnya huruf isti'la. Nah, jadi tebal itu adalah manakala kita menemukan huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang isti'la yang tebal, maka bunyinya tebal. Wala in qulta sami'un qarib. Allah a'lam. Mengapa Ibu ada yang mencoba lagi? Silakan. Nyobi, Pak. Mengapa, Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Ya surukum Ansoddukum Kurang lama Ibu Haji. Angsodnya. Ansoddukum Biha sorsor Mudir Main dikit Ibu. Tiga ketuk. Madzalladzi siratu dzalik Mansura min samari Kirang lama sedikit Bu. Samari Ya. Jami'an Ya. Yang kutun kulli ada kafaru ajainakum kirang lama Ibu. ajainakum ja'akum fasabrun jamil wa yansur rahmatah wa yansur rahmatah liman syaa alimun sara ya qalibun wala in qulta sami'un qarib. Barakallahu fiik. Tinggal konsistensi penahanan aja Bu, diseragamkan antara yang satu dengan yang lain. Barakallahu fiik. Yang lain Bu, ada yang mau coba lagi? Mau Pak, saya Mangga. Pak. Mangga Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan mati lampu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa nih? Min sa'atah. Sa'atah. Oh, min sa'atah. Ya. Sayakun azimun sama'un Azimun azimun sama'un. Untuk panjang yang berdiri ya. Betul Bu Haji. Azimun sama'un. Ada miadabbah iwanu daniyah yang tiqun mi'tin su'idan tayyiba fa'in zalaltum
Yaumaidin zurqa. Oh, apa nih? Firu. Unfiru. Bukan u. I. Unfiru. Dibacanya i, Bu. Firu. Dibacanya. Yanfiru. Wa fatakum khalidan fiha yantahu tahtiha jannatin tajri Abud yang bolal unzuru dillang qalila Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Betul, Baji. Alhamdulillah. Ada lain? Ada yang lain, Pak Ibu? Apa Tat yang baca? Enggak, Baji. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Min sa'atu sayakun azimun sama'un. Kirang lam Ibu. Adimun sa. Azimun sama'un. Angdada min dabbah. Min dabbah. Min dabbah. Kinwa. Ya. Kinwanun daniyah yang tikun mintin so'idan tayyiban fa'inzalatum Pendek, Bu. Zalaltum. Fa'inzalatum Yauma izin zurqa anfiru infiru wa in fatakum khalidan fiha yang tahu min tahtiha jannatin tajri mangdud in dalaltu qauman dolin unzur min zohir zillang zolila. Ya, barakallahu fiik. Jadi yang mirip ini jumlahnya ada 15 tadi sebagaimana disebutkan oleh Ibu Haji tadi 15. Jadi mirip itu ada 15 jumlahnya. Tidak mungkin lebih dari 15 atau tidak mungkin kurang dari 15. Karena agak susah menghafal huruf 15, maka kita cukup menghafal yang 5 saja. Ini saja selain bunyi. Allah a'lam. Ada lagi mungkin dari Bapak-bapak? Coba Ustaz. Mangga Pak Haji. Sa'ata sayakun azimun sama'un andada. Kirang lami Pak Haji. Andada min
kin kin Terus kiwan kinwa. kinwanun daniyah yang tikun min tin sa'idan tayyiba fa'anjalna fa'in Fa-nya pendek, Pak. Fa'in oh, fa'in jalaltum yauma idzin zurqa infiru wa in fatakum fatakum. Kumnya pendek, Pak Haji. wa in fatakum khalidan fiha yang tahu min tahtiha jannatin tajri mandud in dolalt qauman dallin unduru min zahir illan dalila. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ada lagi Pak Ibu? Saya Pak, Mangga Bu. sang Bu Eti. Mangga Bu Eti. Bismillahirrahmanirrahim. Insa atah Sa'atah. Pendek semua. atah Ya. saya pun azimun sama'un dan dabbah Inwanuda. daniyah yadhiqun yantiqun min tin sa'idan Tayyiba. fa'anzalakum yawma idin julqa Infiru. infiru wa in fatakum khalidan fiha khalidan fiha yatahu min dan tajri madud in dolal
Zahir Dillan Dhalila min zahir lillah dalila Zillan ghalila. lillah dalila Dhalila. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembacaan ikhfa atau yang mirip ang ini, kurang lebih pembacaannya bunyinya seperti yang tadi. Adapun dalam prakteknya kita bisa menemukan di surat yang mungkin tidak jauh dan akrab dalam bacaan kita sehari. Contohnya di surat Al-Falaq itu banyak bunyi mirip ang atau bunyi ikhfa ini. Saya coba contohkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada satu dari ayat pertama, ayat kedua min sya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca ayat ini hati-hati. Min syarri ma khalaq. Wa min kedua wa min النفاثات في العقد ومن شرها ومن شر حاسد إذا حسد من شر dan seterusnya. Jadi nanti kalau kita menemukan pembacaannya tidak terburu-buru membaca bunyi ang, yang kedua sempurnakan bunyi angnya, tidak terburu-buru membaca. Yang bisa disampaikan ada tambahan atau hal yang berbeda, silakan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Haji Dalibin, mengapa? Ya, alhamdulillah telah kita ikuti bersama pembelajaran membaca Al-Quran Karim bersama Ustadz Diki Abdillah. Semoga ada guna dan manfaatnya sebagai bekal ilmu dalam memperbaiki kualitas membaca Al-Quran kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan saja kita mengaplikasikannya dalam membaca Al-Quran ini. Baik, untuk memperdalam kajian, barangkali sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, barangkali kepada Pak Ustadz Diki Abdullah untuk memberikan kata penutupan. Silakan Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah berlatih melafazkan bunyi ikhfa atau bunyi mirip huruf ang dengan beberapa catatan yang harus kita ingat bersama. Yang pertama, bunyinya bukan huruf ang tapi mirip ang. Yang kedua, tahan 2 rakaat, digunnahkan 2 rakaat, alirkan suara ke rongga hidung. Dan ini termasuk kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang ketika membaca Al-Quran adalah tidak menahannya atau tidak menyertakan gunnah dalam pelafalan ini. Padahal dalam secara definisi adalah an-nutqu bainal idgham wal idhar ma'muratil gunnah. Membaca secara jelas dan lembut dengan disertai gunnah, dengan disertai penahanan, dengan disertai suara sengau ke rongga hidung. Ini catatan kita semua ketika membaca huruf ini. Dan marilah kita mempraktekkan bunyinya di dalam hafalan yang mungkin sudah akrab di telinga kita masing-masing, di hafalan kita masing-masing. Hampir setiap surat biasanya ada bunyi mirip ini. Jadi ketika kita mulai hari ini, ketika kita menemukan tanda seperti ini, kita sempurnakan bacanya sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah ada hal yang kita dapatkan dari Quran, ada perbaikan yang kita dapatkan, dan kewajiban kita adalah bagaimana membaca Al-Quran kama unzil, sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu, diberikan semangat untuk terus memperdalam Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mahjuro, dari orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan.
Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Diki Abdullah yang sudah memberikan ilmunya yang berkenaan dengan belajar membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan ikut sertaannya dalam kegiatan ini. Dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Uji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Uce. Sami-sami. Sehat-sehat sadayana. Amin. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bocah. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.